Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran 5. Rumah tempat berlindung. Di sini saya akan membacakan tentang bacaan ini. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, dan melepas lelah di rumah. Kita juga belajar banyak hal di rumah. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ibu menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah. Banyak anak yang tetap bahagia meskipun rumahnya banjir. Dengan bersyukur, hati akan senang. Banyak sekali ya teman-teman yang tidak punya rumah, kadang tinggal di bawah jembatan. Banyak sekali, kita harus bersyukur ya. Lalu amati teks di atas, garis bawahi kalimat yang menunjukkan saran. Nah, yang menunjukkan saran menurut saya adalah kalimat ini. Nah, di sini saya akan mengulangi lagi bahwa kalimat saran itu seperti anjuran ya. Anjuran atau solusi ya. Dan untuk bacaan ini kalimat sarannya adalah Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah ya. Setelah itu tuliskan saran lain untuk Udin dan Mutiara. Nah, di sini kita disuruh untuk menuliskan saran yang tepat bagi Udin dan Mutiara. Sarannya sebagai berikut. Yang pertama, di sini saya menyebutkan banyak sekali ya teman-teman. Yang pertama, Udin dan Mutiara sebaiknya jangan mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Yang kedua, Udin dan Mutiara sebaiknya bersyukur masih memiliki rumah karena banyak anak yang tidak memiliki rumah. Yang ketiga, Udin dan Mutiara seharusnya mendengarkan nasihat ibunya agar selalu bersyukur. Lalu, Udin dan Mutiara sebaiknya melihat orang-orang yang lebih susah hidupnya daripada mereka. Dan yang terakhir, Udin dan Mutiara sebaiknya bersyukur karena bersyukur membuat hati akan tenang. Nah, di sini kalimat sarannya saya awali dengan kata sebaiknya dan seharusnya ya. Bacalah baik-baik kalimat yang kamu salin. Jelaskan maksud kalimat tersebut di depan kelas. Nah, maksud dari saran-saran saya tadi ini adalah maksud yang nomor pertama itu mengeluhkan, maksudnya adalah menyatakan susah karena rumah mereka yang bocor. Bersyukur adalah melihat semua yang dimiliki sebagai karunia Tuhan. Kita menerima semuanya, tidak mengeluh dan gembira atas apa yang ada. Lalu nasihat maksudnya adalah ajaran atau pelajaran atau anjuran baik. Atau bisa dikatakan nasihat itu seperti solusi ya teman-teman. Lalu susah itu maksudnya adalah merasa tidak aman, selalu gelisah dan khawatir, sedih.
Tenang, tenang maksudnya adalah tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau, tidak ribut, aman, tentram, damai, ya. Itu adalah maksud dari kata atau kalimat-kalimat yang mungkin teman-teman rasa baru. Kalian nggak tahu artinya apa. Nah, di sini saya menerjemahkan beberapa kata ya. Bersyukur adalah melihat semua yang dimiliki sebagai karunia Tuhan. Kita menerima semuanya, tidak mengeluh dan gembira atas apa yang ada. Nah, itulah bersyukur. Memang bersyukur itu berat sekali, teman-teman. Saya akui bersyukur itu berat, tapi kita pasti bisa melakukannya. Saya yakin itu. Kamu sudah mendengarkan penjelasan teman-temanmu. Tulislah penjelasan temanmu di bawah ini. Sebaiknya kita jangan mengeluhkan rumah yang bocor. Kita juga harus bersyukur masih memiliki rumah karena banyak anak yang tidak memiliki rumah. Kita juga seharusnya mendengarkan nasihat ibu. Sebaiknya kita juga melihat orang-orang yang lebih susah hidupnya daripada kita. Serta kita sebaiknya bersyukur karena bersyukur membuat hati akan tenang. Nah, ini sama, jawabannya itu sama seperti pada halaman 33 yang sudah kita bahas tadi ya teman-teman. Jadi kalian bisa menulisnya atau tidak, terserah kalian ya. Karena jawabannya sama. Kamu wajib bersyukur memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal akan melindungi dirimu dari bahaya. Kamu juga wajib merawat dan melindungi tempat tinggalmu. Apa saja kewajiban dan hakmu berkaitan dengan tempat tinggal? Sebelumnya saya mau tanya di sini, siapa yang setiap pagi bersih-bersih rumah? Siapa yang nyapu? Siapa yang membersihkan tempat tidur? Ayo angkat tangan. Di sini ada kewajiban dan hak di rumah. Di sini saya akan menambahkan ya teman-teman agar teman-teman tahu mana dari kalimat-kalimat ini yang termasuk hak dan mana yang termasuk kewajiban. Oke, kita bahas satu per satu. Bersyukur karena memiliki tempat tinggal, itu hak atau kewajiban? Ya, itu adalah kewajiban, sesuatu yang harus kita lakukan. Mendapat rumah yang bersih dan rapi itu termasuk hak. Ingat, hak adalah sesuatu yang kita dapat. Biasanya kalau dalam buku kalian ini, hak itu biasanya ya teman-teman, tapi nggak semua. Biasanya itu hak diawali dengan kata-kata mendapat ya, mendapat. Lalu ini kan mendapat ya teman-teman, mendapat ya kan, mendapat rumah, mendapat. Bicara lembut dan sopan itu adalah kewajiban. Lalu membantu merapikan dan menata rumah itu juga kewajiban. Kita harus membantu ibu ya. Di sini saya yakin semuanya pasti membantu ibu. Entah itu hanya menyapu saja atau membersihkan kamar saja, tapi saya yakin semuanya sudah belajar untuk membantu ibu di rumah ya. Dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai. Ini termasuk hak kita. Kita berhak atas cinta dan kasih sayang dari kedua orang tua kita. Kita berhak dilindungi, kita berhak dihargai dan dijaga. Lalu saling mencintai, menjaga, melindungi dan menghargai itu adalah kewajiban.
Kita harus melakukannya ya. Saling mencintai antara keluarga, antara saudara. Nah, diperlakukan dengan lembut dan sopan, ini adalah hak kita. Kita berhak mendapat perlakuan lembut. Kita berhak mendapatkan perlakuan yang sopan. Kita berhak atas semua itu ya. Saling menolong dan memaafkan itu kewajiban. Lalu mendapat tempat tinggal itu hak, menjaga kebersihan dan kerapian rumah adalah kewajiban. Kita harus melakukan kewajiban kita dengan senang hati dan gembira lapang dada ya. Ketika kita melaksanakan kewajiban kita juga akan menerima hak kita. Apakah kamu memiliki kewajiban atau hak lain di rumahmu? Nah, di sini ada beberapa hak dan kewajiban. Saya sengaja untuk menuliskan sebanyak ini agar teman-teman memiliki wawasan yang cukup luas ya. Kewajiban di rumah: bersyukur karena memiliki rumah, menjaga dan merawat rumah, meminta izin jika keluar rumah, memberi salam saat masuk rumah, dan lain-lain. Haknya terlindung dari gangguan hewan buas, mendapat istirahat yang cukup, dan lain-lain. Kalian bisa membacanya sendiri ya. Ingat, ini tambahan dari saya, ini tidak ada di buku kalian. Sengaja saya tambahkan agar teman-teman lebih mudah memahami bab ini, lebih mudah memahami pembelajaran ini. Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli? Nah, di sini ada bilangan 980. Kita disuruh membuat kemungkinan-kemungkinan yang hasilnya sudah diketahui, yaitu 980. Nah, seperti pembelajaran sebelumnya, berapa ditambah berapa? Jawabannya 980. Nah, di sini kita disuruh membuat 5 kemungkinan ya. Mari kita kerjakan bersama-sama. 700 ditambah 280, jawabannya 980. Lalu 500 ditambah 480, jawabannya 980. Lalu 250 ditambah 730, jawabannya 980. 400 ditambah 580, jawabannya 980. 450 ditambah 530, jawabannya 930. Nah, semisal Kak, di sini saya mau buat 600. 600 ditambah 380. Itu kan jawabannya 980, Kak. Apakah boleh? Boleh. Kalian bisa mengisi angka sesuai hati kalian, sesuai keinginan kalian. Asalkan jawabannya harus 980. Oke, dari sini paham kan? Terserah, bilangannya terserah kalian, angkanya terserah kalian. Amati kembali cerita Ayah Udin yang ingin membuat pagar. Buatlah cerita seperti itu. Tentukan bilangannya. Buatlah satu kemungkinan menyelesaikannya. Di sini saya sudah membuatkan cerita untuk kalian.
Sama seperti cerita Udin tadi, hanya ininya saja yang saya rubah ya. Bilangannya yang saya rubah. Tadi 980, di sini saya rubah menjadi 880. Kalian buat kemungkinan berapa ditambah berapa, jawabannya 880. Kalian bisa 440 ditambah 440 atau 500 ditambah 380. Itu kan jawabannya 880 ya, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa untuk latihan ya. Kalian isi di sini untuk latihan kalian untuk mengasah otak kalian. Kalian bisa mengisi bilangan berapapun asalkan hasilnya 880. Berapa tambah berapa, jawabannya 880. Ini sengaja saya kosongi untuk mengasah otak kalian ya. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja. Yang pertama, menjelaskan maksud kalimat saran. Yang kedua, kewajiban dan hak tentang rumah. Dan yang terakhir, menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Ingat ya teman-teman, kalian bisa tanyakan apapun ke saya, tapi kalian tuliskan pertanyaan apa, yang kurang paham apa, gitu ya. Jangan seperti ini, Kak, saya kurang paham. Ketika kalian hanya bilang seperti itu, saya tidak tahu kalian itu nggak pahamnya pada halaman berapa, pada menit keberapa, gitu ya. Jadi harus spesifik, harus khusus ya. Dan ketika saya ada tulisan yang kurang benar atau mungkin saya salah pengucapan, kalian bilang ke saya agar saya itu bisa mengoreksi diri saya, bisa memperbaikinya di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.